Lillahi ta'ala. Ayatnya ayat yang lama itu juga lah, kulhuwallah apalagi. Apa saja yang hafal, apa saja yang mudah, faqra'ul ma tayassara minal Qur'an. Syaratnya 4. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tidak diragukan sedikit pun. Bagi yang belum pernah mengamalkan, mulai hari ini ada 4 kali kita bisa laksanakan selama bulan Ramadan. Hari ini hari Ahad, Ahad pertama, Ahad kedua, Ahad ketiga, Ahad keempat. Ini pertama. 3 kali lagi mudah-mudahan bisa kita buat insya Allah. Amin. Tak bisa 4 kali, 3 kali. Tak bisa 3 kali, 2 kali. Tak bisa 2 kali, sekali ini pun jadilah. Sekali ini pun tak bisa, pergi ke jembatan Sungai Batanghari. Tujuannya Pak Ustadz, masuklah ke dalam. Apa tujuan kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa. Manalah saya pulang nanti. Nah, ini yang sedang saya pikirkan. Ada pintu di belakang? Tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pintu depan sampai kemari berapa kaki yang terinjak, berapa tangan yang tak tersalami. Seandainya mereka menuntut di hadapan Allah, tak jadi saya masuk surga. Betul? Betul pula kata orang. Walaupun rezeki kita banyak, sudah bangun masjid, sudah tahajud, sudah tarawih, sudah witir, khatam Quran, tapi kalau kita menzolimi, menganiaya orang, kita tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang terinjak mau memaafkan silap salah saya. Mau bapak-bapak memaafkan saya? Dah, selesai sudah. Lebih baik rendahkan diri, hinakan di hadapan manusia, minta ampun, minta maaf kepada Allah, daripada kita disangka mulia di atas dunia, padahal kita nanti mencari orang di padang mahsyar minta maaf. Betul? Kalau untuk sekarang ini, sayalah yang paling tinggi sekarang. Kalau ada orang mengatakan, orang tak dengar, jangan laga ayam, orang tak dengar. Tapi polisi tak perlu berteriak, tak perlu di atas mimbar, tak perlu tausiah, tak perlu tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Mau main, main, kepecahkan otak gue, main. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi panglima, anak-anak muda kita jadi kapolri. Seragamnya dia pakai menolong agama Allah. Ini yang membuat saya semangat subuh ini, tentu saja karena tempatnya tinggi. Tapi yang buat saya semangat karena di bawah ini banyak anak-anak muda calon pemimpin masa depan. 20 tahun akan datang, mereka jadi kapolda, mereka jadi dandim, mereka jadi danramil, mereka jadi panglima, mereka akan memakai kekuasaannya menolong agama Allah. Takbir! Yang tua-tua tak usah takbir. Ustadz Somad ini selalu menyinggung perasaan orang tua. Mendengar tausiah Ustadz Somad itu kuncinya satu, tak usah tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi Ustadz kenapa menyepelekan jamaah yang tua? Saya tidak pernah menyepelekan jamaah yang tua, karena saya tidak pernah melihat kalian sebagai orang tua. Kalian adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh. Underestimate, merendahkan diri, merendahkan orang lain. Karena kita adalah hamba Allah yang tujuannya jelas. Allah menjadikan aku punya profesi untuk menolong agama Allah. Apapun tujuan kita, apapun profesi kita, maka yang paling mulia di antara kita bukan Ustadz Somad yang duduk di mimbar ini. Yang paling mulia adalah mungkin ibu-ibu yang ibu rumah tangga,
tapi dia takut kepada Allah. Bapak-bapak yang biasa-biasa saja, yang tak bisa duduk di sini, berada di sana belakang, tapi hatinya takut pada Allah. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini, yang ngomong ini, hatinya takut pada Allah. Ceramah ini mudah, menggelegar suara. Sebetulnya suara saya ini biasa aja, cuman sound system ini mantap. Terlalu kencang pula ini. Banyak kali ulah Ustaz ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Saya orangnya Ustadz yang tidak pandai basa-basi. Kalau panas saya bilang panas, kalau dingin saya bilang dingin. Saya ini orangnya yang tidak, saya ini kalau kata pepatah Melayu, singkap daun nampak buah. Tak pandai saya berbasa-basi. Makanya tak banyak orang suka sama saya. Tadi waktu panas tadi tenang, ini sejuk tapi ribut kali. Macam perang di bekal, haji umroh bekal, bangun masjid bekal, bayar zakat bekal, baca Quran. Saya Pak Ustadz bayar zakat, duit tak ada. Sholat, mau sholat kaki pula sakit. Baca Quran mata Pak Ustadz, asal ku tengok titik batu 3. Pejamkan mata, duduk berzikir. Berzikir pun malas pula Pak Ustadz, mati aja lah. Allah berikan kita keringanan-keringanan. Tak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Tak bisa duduk, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke sini, kaki ke sini. Tak bisa juga terlentang sholat pakai isyarat mata, Allahu Akbar. Tak juga bisa pakai mata, kita sholatkan rame-rame. Sholat jenazah. Islam ini agama. Tapi kata Ustaz tadi, yang bangun masjid yang bisa punya tempat di surga. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan tempat satu surga. Bagi yang ada harta. Bagi yang tak punya harta, man shalla itsnatai asyrata rakaat, salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, jangan sampai tinggal. 12 rakaat itu kapan aja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum sahur. Tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur ada barakah. Di antara barakah sahur, membiasakan diri sholat tahajud. Pak Ustadz, di Jambi subuhnya jam berapa subuh jam? Jam 5 kurang 5. Iyalah segitulah pokoknya. Bangun jam 5 kurang 15, tetap sholat tahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak tahajud. Jangan sampai 6 malam ini sudah lewat, apa boleh buat? Yang malam besok tahajud insya Allah. Tahajud itu sampai beberapa menit sebelum azan subuh masih tahajud. Tapi jangan mentang-mentang ketua masjid langsung telepon muazin. Jangan azan dulu ya. Aku mau tahajud ini. Aku belum sahur ini. Kekeliruan yang ketiga, apa dia? Kekeliruan ketiga, siang Ramadan semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin kencang kipasnya, semakin tebal karpetnya, semakin banyak yang bergelimpangan dalam masjid. Itu tidak terjadi